Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi kas bank bagian 1. Di bagian 1 ini, materi yang akan saya berikan adalah tentang pengertian kas bank, pembuatan berita acara perhitungan kas, dan pencatatan selisih kas. Sebelum kita memulai materi pembelajaran kali ini, kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, setiap manusia itu membutuhkan yang namanya kas. Karena dengan kas, itu bisa dijadikan sebagai alat tukar untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kebutuhannya akan makanan, akan pakaian, akan pendidikan, akan tempat tinggal, bahkan untuk kesehatannya. Untuk itu, kas memang sangat penting bagi kehidupan manusia. Begitu juga dengan perusahaan. Tanpa kas, perusahaan tidak bisa berjalan. Karena untuk melaksanakan operasional perusahaan, perusahaan membutuhkan yang namanya kas. Mengapa demikian? Karena kas adalah aktiva lancar suatu perusahaan yang bisa terdiri dari uang kertas atau uang logam dan surat-surat lainnya yang mempunyai sifat seperti uang. Artinya di sini bisa dijadikan sebagai alat tukar atau alat pembayaran. Tidak semua aktiva itu adalah golongan kas. Yang bisa kita kategorikan sebagai golongan kas itu adalah aktiva yang bisa dijadikan sebagai alat pembayaran atau bisa dijadikan sebagai alat tukar saat diperlukan. Dan aktiva tersebut itu bisa diterima oleh bank sebagai setoran, ya, sesuai nilainya dengan nominal yang tertera di dalam aktiva tersebut. Untuk itu, di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang termasuk dengan golongan kas, ya. Nah, golongan kas yang pertama itu adalah uang tunai. Bisa berupa uang kertas maupun uang logam, baik itu mata uang sendiri, artinya mata uang yang diterbitkan oleh pemerintah maupun mata uang asing. Yang kedua, itu adalah uang simpanan perusahaan yang di bank, tetapi dalam bentuk giro. Karena kalau dia dalam bentuk giro, ini ketika perusahaan membutuhkan, ini bisa diambil sewaktu-waktu. Yang ketiga, cek yang diterima dari pihak lain. Artinya misalnya ada pihak lain yang melakukan pembayaran hutangnya, kita menerima cek, itu bisa kita anggap sebagai kas. Yang keempat adalah cek perjalanan atau traveler check. Nah, yang dimaksud dengan cek perjalanan itu adalah cek yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk melayani nasabah yang akan melakukan perjalanan jarak jauh. Sehingga nanti traveler check ini bisa dijadikan sebagai alat pembayaran. Nah, caranya bagaimana? Ini bisa dicairkan kepada bank penerbit yang ada di kota lain. Dan biasanya dia bisa dijadikan sebagai pembayaran biaya transportasi maupun penginapan. Ini untuk traveler check. Berikutnya adalah tentang cek kasir atau kasir cek. Nah, cek kasir ini adalah cek yang dibuat dan ditandatangani oleh suatu bank dan ditarik di bank itu sendiri. Jadi maksudnya bank itu mengeluarkan cek, nanti dicairkannya harus di bank itu sendiri. Itu yang namanya cek kasir. Karena cek kasir itu merupakan surat perintah dari suatu bank kepada bank itu sendiri untuk melakukan pembayaran kepada pihak lain. Dan yang terakhir yang termasuk golongan kas adalah wesel pos. Wesel pos ini biasanya dicairkannya hanya di kantor pos, ya. Ini termasuk golongan kas. Sekarang yang bukan golongan kas. Yang bukan golongan kas itu adalah aktiva perusahaan yang tidak bisa langsung dijadikan sebagai alat tukar. Contohnya yang pertama deposito berjangka. Deposito berjangka itu adalah uang simpanan perusahaan di bank, tetapi hanya bisa diambil ketika jangka waktunya sudah berakhir, sehingga tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Terus yang kedua, wesel tagih. Wesel tagih ini adalah
perintah tertulis yang tak bersyarat dari pihak penarik kepada pihak tertarik untuk membayarkan sejumlah uang tertentu pada suatu tanggal yang telah ditentukan. Jadi kalau tanggalnya belum pas, itu tidak bisa diambil uangnya, tidak bisa diterima pembayarannya. Itu wesa tagih, makanya tidak bisa kita kategorikan sebagai kas. Yang ketiga, itu adalah surat berharga, bisa berupa saham atau obligasi, tetapi yang diterbitkan oleh perusahaan lain. Ya, ini tidak bisa kita kategorikan sebagai kas. Yang keempat, itu adalah kas yang sudah disisihkan untuk tujuan tertentu. Ya, misalnya kas disisihkan untuk dana pensiun. Ketika dia sudah disisihkan untuk dana pensiun, itu kita tidak bisa ambil sewaktu-waktu untuk membelanjakan barang lainnya, karena memang sudah kita anggap, sudah kita sisihkan untuk dana pensiun. Yang terakhir adalah cek mundur. Nah, cek mundur ini adalah suatu cek yang di situ ada tanggal kapan cek itu bisa diterima pembayarannya, tapi tanggalnya tanggal mundur. Jadi seperti ini. Misalnya kita terima ceknya itu tanggal 5 Januari. Nah, nanti di cek itu ada tertera bahasanya seperti ini. Cek ini bisa dicairkan di tanggal 12 Januari. Jadi sebelum tanggal 12 Januari, cek ini tidak bisa dicairkan. Yang namanya kas sering sekali menjadi sasaran kecurangan-kecurangan. Contohnya adalah hasil penagihan kas tidak dicatat, tetapi malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Atau saldo kas tidak dilaporkan dalam keadaan sesungguhnya, tetapi malah dimanipulasi antara kas masuk dan kas keluar. Untuk itu, perusahaan perlu melakukan pengawasan terhadap kas. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara melakukan pengawasan terhadap penerimaan kas dan melakukan pengawasan terhadap pengeluaran kas. Nah, cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan pengawasan penerimaan kas adalah yang pertama, diadakan pemeriksaan tugas antara fungsi penerimaan, pencatatan, dan penyimpanan kas. Terus yang kedua, tiap penerimaan kas dibuatkan bukti penerimaan kas dan segera dicatat, kemudian disetor ke bank. Yang ketiga, dibuatkan laporan kas setiap hari. Dan yang keempat, diadakan pemeriksaan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan atau dadakan. Nah, cara pengawasan pengeluaran kas itu bisa dilakukan dengan cara. Yang pertama, semua pengeluaran uang itu menggunakan cek. Kecuali untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan rutin, kita bisa menggunakan yang namanya kas kecil. Terus yang kedua, dipisahkan antara yang menulis cek, menandatangani cek, dan yang mencatat pengeluaran perusahaan. Yang ketiga, dibuatkan laporan kas setiap hari. Yang keempat, diadakan pemeriksaan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan atau dadakan. Nah, itulah cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan pengawasan kas. Untuk mengawasi bagian penerimaan kas dan bagian pengeluaran kas, perusahaan bisa melakukan pemeriksaan kas secara dadakan tanpa memberitahukan terlebih dahulu. Tujuannya adalah supaya bagian penerimaan kas dan bagian pengeluaran kas tidak mengada-ada untuk data yang harus disiapkan. Cara yang bisa dilakukan untuk melakukan pemeriksaan kas adalah dengan cara yang pertama, mengadakan pemeriksaan terhadap fisik kas, yaitu dengan cara menghitung uang kas dan benda-benda kas yang ada di perusahaan. Terus yang kedua, mengadakan perhitungan atau pemeriksaan terhadap catatan perusahaan, yaitu berdasarkan data dari jurnal penerimaan kas dan data dari jurnal pengeluaran kas. Setelah petugas selesai melakukan pemeriksaan fisik, petugas akan membuat berita acara perhitungan kas. Caranya adalah dengan cara membandingkan saldo kas menurut catatan dan hasil perhitungan fisik kas. Contoh, di sini adalah perusahaan PT Kezia. Jenis laporannya berita acara perhitungan kas tanggal 31 Juli 2010. Saldo kas menurut catatan itu ada saldo awal ditambah dengan jumlah penerimaan 1 sampai 31 Juli dikurang jumlah pengeluaran 1 sampai 31 Juli. Sehingga saldo akhir per 31 Juli 2010 16.381.600 rupiah.
Kemudian saldo menurut hasil perhitungan fisik kas. Ada uang kertas, uang logam, dan benda kas lainnya. Uang kertas terdiri dari 100 lembar 50 ribuan, 140 lembar 20 ribuan, 420 lembar 10 ribuan, 346 lembar 5 ribuan, dan 405 lembar 1000 ribuan. Jadi jumlah uang kertasnya 14.135.000. Uang logam ada 50 keping 500-an sama 28 keping 200-an. Total uang logam 30.600. Benda kas lainnya ada 1 cek BRI dan 1 cek Bank Lampung. Total benda kas lainnya 2.216.000. Sehingga saldo fisik kasnya berasal dari jumlah uang kertas ditambah jumlah uang logam ditambah jumlah benda kas lainnya menjadi 16.381.600. Nilainya sama. Dalam berita acara perhitungan kas, tidak selamanya saldo kas menurut catatan sama dengan saldo kas menurut fisik. Terkadang terjadi perbedaan. Perbedaan tersebut bisa disebabkan karena yang pertama, kesalahan pencatatan. Misalnya, seharusnya dicatat di jurnal penerimaan kas, malah dicatatnya di jurnal pengeluaran kas, atau sebaliknya. Yang kedua, adanya penerimaan dan pembayaran yang dibulatkan ke atas atau ke bawah karena tidak ada uang receh. Contohnya, kita misalnya belanja senilai 19.750, kita membayarnya 19.800. Atau bisa saja kita membayarnya 19.700. Terus yang ketiga, adanya uang palsu. Yang keempat, sebab-sebab yang sama sekali tidak diketahui. Kalau terjadi seperti ini, maka akan ada selisih kas. Nah, untuk selisih kas itu akan dicari penyebabnya. Kalau penyebabnya diketahui, maka nanti jurnal yang kita buat harus sesuai dengan penyebab yang ada. Tetapi, kalau misalnya penyebabnya tidak diketahui, maka pencatatannya ke dalam jurnal nanti kita masukkan ke dalam akun selisih kas. Selisih kas adalah selisih antara saldo kas menurut catatan dengan saldo kas menurut perhitungan fisik. Apabila kas menurut perhitungan fisik lebih besar daripada kas menurut catatan, ini disebut sebagai selisih kas lebih atau cash average. Sebaliknya, jika kas menurut fisik lebih kecil daripada menurut catatan, ini disebut sebagai selisih kas kurang atau cash shortage. Contoh transaksinya adalah saldo kas menurut catatan tanggal 30 Juli 2019 berjumlah Rp19.750.000. Tetapi jumlah uang kas yang ada sebenarnya Rp19.780.000. Setelah diteliti, tidak ditemukan sebabnya. Maka jurnalnya adalah, kalau kita lihat, di sini saldo menurut catatan berjumlah Rp19.750.000. Sedangkan yang fisik Rp19.780.000. Fisik lebih besar daripada catatan, berarti terdapat selisih kas lebih. Maka jurnal yang dibuat adalah kas di debit, selisih kas di kredit, senilai selisihnya, yaitu Rp30.000. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.